Sekitar 11 tahun yang lampau, saya merasakan kelelahan yang amat sangat, disertai dengan masalah di dalam berbicara. Awalnya saya kira saya terkena flu atau masalah biasa dalam tenggorokan. Ternyata saya terkena ALS. 6 tahun lalu suami saya masih sehat dan aktif. Lalu dia mulai mengeluh jari tangan kanannya kaku sehingga kesulitan menulis, megang HP, dan mouse komputer. Perlahan-lahan lengan kanannya pun melemah sehingga semua aktivitas menggunakan tangan kiri. Tapi lambat laun semua anggota tubuh pun ikut melemah. Dari berbagai tahapan pemeriksaan, suami saya didiagnosis ALS, amyotrophic lateral sclerosis, nama penyakit yang jarang kami dengar. Ternyata ini adalah penyakit yang diderita oleh mendiang Stephen Hawking, fisikawan ternama dunia. Saya Hardi Manutomo dari Jakarta, istri saya Ingriati Kusnadi. Dalam hal ini istri saya yang sebagai PALS. Istri saya gejala ini mulai tahun 2014. Tahun 2015 susah bicara, akhirnya 2015 kita cek divonis ALS. 2018 bulan Mei pernapasan makin sulit. Akhirnya kami masuk ICU 1 bulan dan di situ dipasang tracheotomi dan mesin ventilator. Tangan dan kaki mulai susah bergerak. Dan makin lama memang ketergantungan terhadap ventilator makin tidak bisa dipisahkan. Tak terbayangkan oleh saya, pasangan hidup saya, belahan jiwa saya mengalami sakit ALS yang saya pikir itu stroke. Dengan suaranya yang belu, dengan jari-jarinya yang mulai melemah, dengan kakinya yang mulai melemah untuk berjalan. Saya mencoba mencari tahu dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya, dari dokter satu ke dokter lainnya. Yang buat saya luar biasa, dia bisa mencari nafkah untuk kami keluarga. Dia masih berkarya, karyanya yang luar biasa. Terima kasih Papa, sudah menjadi orang yang luar biasa, sudah menjadi orang yang begitu istimewa untuk kami. Halo, saya Adrian, berusia 24 tahun. Kedua kaki saya berat untuk melangkah. Saya banyak duduk di kursi roda. Saya bersyukur memiliki keluarga yang sayang sama saya. Saat ini saya adalah salah satu pasien ALS termuda di Yayasan ALS Indonesia. Mari luangkan waktu sejenak untuk melihat video tentang ALS di Indonesia berikut ini. Terima kasih. Amyotrophic lateral sclerosis atau ALS merupakan penyakit degeneratif pada sistem saraf yang mempengaruhi otot, di mana otot tidak mendapatkan nutrisi, otot menjadi lemah, dan ukuran otot menjadi mengecil. Kelemahan otot dapat terjadi pada lengan, tungkai, otot-otot untuk bicara, makan dan minum termasuk otot pernafasan. ALS termasuk penyakit yang jarang ditemukan dan penyebab penyakit ALS sampai saat ini belum diketahui. Faktor keturunan hanya berperan pada sebagian kecil kasus ALS. Penyakit ALS lebih sering mengenai pria dan terutama pada kelompok usia parubaya di atas 45 tahun, meskipun dapat ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda. Gejala klasik ALS adalah kelemahan atau kelumpuhan otot, dapat bermula di lengan atau tungkai, kesulitan berbicara, pelo, kesulitan makan, minum, bahkan gangguan bernafas. Kelemahan pada ALS bersifat progresif, di mana kondisi akan cenderung semakin menurun. Penyakit ALS juga memiliki bermacam-macam jenis, sehingga kondisi pasien yang satu dengan lainnya tidak sama dan tidak dapat dibandingkan.
Bila anggota keluarga ada yang mengalami gejala seperti penyakit ALS, yaitu kelemahan atau kelumpuhan, bicara pelo, gangguan makan dan minum yang semakin progresif, bawalah segera ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Diagnosis ALS dibuat oleh dokter spesialis saraf setelah melakukan pemeriksaan fisik ditunjang pemeriksaan elektromiografi. ALS dapat menimbulkan gejala-gejala yang kurang nyaman seperti kram dan kaku otot, masalah nutrisi, gangguan nafas, dan lainnya. Konsultasikanlah gejala-gejala ini dengan dokter agar dapat diberikan terapi yang sesuai. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan untuk membuat pasien ALS merasa nyaman. Pemeriksaan elektromiografi atau EMG akan membantu dokter dalam konfirmasi diagnosis penyakit ALS, menentukan tipe ALS, dan menyingkirkan penyakit lain. Terkadang dokter memerlukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan laboratorium darah, pencitraan seperti MRI, dan lainnya untuk membantu menyingkirkan penyakit-penyakit lain yang menyerupai ALS. Bertahun-tahun saya mengalami kelemahan pada kaki dan tangan saya. Sudah beberapa dokter ahli syaraf yang saya datangi tanpa hasil. 3 tahun yang lalu, saya menjumpai juga seorang dokter ahli syaraf yang ternyata beliau memberitahu pada saya bahwa saya terkena ALS. Akhirnya saya bersyukur akan kejelasan penyakit ALS tersebut. Hidup ini harus saya terus jalani sampai kapanpun. Berarti kita nikmati dan jalanilah hidup ini. Itu saja. Tim dokter yang terdiri dari berbagai disiplin, perawat, fisioterapis akan bekerja sama dengan keluarga dalam membantu pasien mencapai kualitas hidup yang baik dan optimal. Hingga saat ini,
Obat yang menyembuhkan penyakit ALS masih terus diteliti dan diupayakan di seluruh dunia. Obat yang tersedia bertujuan melambatkan laju penyakit dan terutama meringankan ketidaknyamanan akibat gejala-gejala ALS. Suami saya, Dr. Sumitro, adalah penderita ALS. Sedih memang waktu pertama kali kami mendengar hal ini, mengingat penyakit ini belum ada obatnya. Obat-obat yang ada sekarang ini hanyalah untuk memperlambat proses percepatan perburukan. Tapi di atas semua itu, tetap harus diusahakan perawatan yang optimal untuk mengurangi keluhan-keluhannya dan juga dukungan moral yang penuh agar beliau menjadi lebih nyaman. Kedepannya, kita harapkan penelitian tentang penyakit ini akan mendapatkan obatnya sehingga penanganannya menjadi lebih baik. Semoga berkat Tuhan bersama kita semua. Yayasan ALS Indonesia adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2015 dengan visi agar pasien ALS tetap dapat hidup dalam martabat luhur, berkontribusi sesuai potensi dan kompetensinya. Kami mengadakan pertemuan rutin bebas biaya bagi pasien ALS dan keluarga, memiliki wadah komunikasi melalui WhatsApp group, menyelenggarakan seminar awam dan medis, menerbitkan buku perawatan pasien ALS, memiliki jejaring dengan organisasi serupa di luar negeri seperti MND Malaysia, serta berafiliasi resmi dengan International Alliance of MND. Suami saya didiagnosa ALS dari bulan September 2019. Berat bagi saya menemukan semua ini. Apalagi suami yang sampai saat ini masih berproses dalam menerima sakitnya. Saya bersyukur ada Yayasan ALS Indonesia, tempat kami para keluarga bisa saling support. Harapan saya ke pemerintah, di kemudian hari pemerintah bisa memfasilitasi kami dalam hal mendapatkan obat-obatan. Terima kasih. Dulu saat mama saya didiagnosa ALS, informasi tentang ALS masih sangat minim. Kalaupun ada, semuanya dalam bahasa asing. Saat ini saya melihat Yayasan ALS melalui kegiatan yang diselenggarakan secara aktif memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarganya bagaimana cara menghadapi penyakit ini. Ma, kami semua sayang mama ya ma. Sampai ketemu di Medan dan Sabtu ini, Tuhan memberkati. Sebagai keluarga dari pasien ALS, saya percaya bahwa obat yang paling manjur adalah hati yang bahagia dengan hadirnya perhatian dan kasih. Yayasan ALS Indonesia telah menjadi rumah di mana kita bisa saling menguatkan, saling menolong, saling berbagi, dan saling memberikan semangat. Walaupun secara fisik pasien ALS semakin melemah, namun dengan hadirnya semangat dapat memberikan kekuatan untuk terus berjuang dan bekerja. Mari bersama kita wujudkan kasih dan perhatian dalam komunitas kita ini. Yayasan ALS Indonesia mengupayakan perbaikan pemahaman di kalangan umum tentang penyakit motor neuron termasuk ALS, utamanya untuk para pasien dan keluarganya, dan juga lingkungan terdekatnya. Tujuannya adalah agar dipahami prinsip dan hal praktis untuk mempertahankan kualitas hidup pasien sebaik mungkin. Kami upayakan ini dengan menghidupkan semangat, harapan, dan untuk senantiasa berbagi kasih dan saling menguatkan.